صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام النبي خير الأنام. Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, min alamati i'radillah anil abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda bahwa Allah berpaling dengan seorang hamba, artinya tanda manusia nang kada tapi dihirani Tuhan, tanda manusia nang kada dihiraukan Allah, tanda manusia nang kada diperdulikan Allah. Tandanya apa? Bahwa Allah jadikan kesibukannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu orangnya sibuk tapi kada ada manfaatnya, kada kesibukannya itu. Bilang kada ada waktu, manfaatnya kada ada. Nah, ini alamat manusia yang mana Allah berpaling daripadanya. Nah, bila mana Allah itu berpaling dari seorang hamba, ibadah apapun yang dilakukan hamba tidak akan terasa halawah, tidak akan terasa manis. Sembahyang kada kau merasa nyaman, baca Quran kada kau merasa nyaman, di pengajian kada kau merasa nyaman, apapun ibadah pasti kada merasa nyaman. Sebabnya apa? Allah berpaling daripadanya. Sebab orang yang beribadah, sembahyang, membaca Quran, itu sama orang yang menemui Allah. Nah, kalau kita naik ke rumah orang, kita jadi tamu. Ampun rumah ini berpaling belakang lawan kita, serunginya banyak kada, apanya kada, paling belakang ngapulanginya. Tentu kita kada mau lawas, nak lakas saja bulik. Nah, kayak itu juga orang yang beribadah, Allah berpaling daripadanya, kada mau kada lawas beribadah, karena Allah berpaling daripadanya. Nah, jadi bukan hal yang intim, bukan hal yang gampang menggunakan waktu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu. Akibatnya walaupun secara perlahan-perlahan, tetapi akhirnya membawa kepada bahaya yang besar, yaitu apa? Kehilangan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Thalathatun tazidu fil aqal." Tiga perkara ini menambah akal seseorang. Akal ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berturun. Kalau akal kita lagi bertambah, kita rajin beribadah. Kalau akal kita lagi turun, kita malas beribadah. Nah, akal ini pokok. Makanya dosa yang paling besar, dosa perbuatan yang bisa merusak akal. Nah, akal yang ada pada kita ini bisa bertambah, yang dengan demikian otomatis ibadah kita jadi bertambah. Pertama, ujar Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, ketujuh duduk bersama-sama orang berilmu. Kalau kita duduk berkawan, bergaul lawan ulama, nah ini menambah akal. Sebab apa? Dengan ulama itu kita bisa bertakun masalah ini apa hukumnya, macam ini halal apa kada, macam ini sah atau kada, itu menambah ilmu. Yang kedua, wa mujalasatus salihin, duduk semajlis, artinya ketujuh bergaul, ketujuh berkawan orang-orang saleh, orang-orang yang suka ibadah.
Ketujuh, bahkan orang yang suka beribadah. Ini menambah akal kita. Akal kita tambah juga ibadah kita. Nah, yang ketiga, wa tarkul kalam fi ma la ya'ni. Yang ketiga adalah meninggalkan berkata-kata yang tidak berguna. Arti kata-kata yang kada berguna itu, amun kita ucap kita kada berpahala, amunnya kita beranai kita kada berbahaya. Nah, itu ngarannya kada berguna. Kita ucapkan kada ada pahalanya, kita beranai kada ada bahayanya. Nah, bila mana kita mampu menjaga perkataan kita daripada hal yang tidak bermanfaat kepada diri kita khususnya, maka akal kita akan subur, akal kita akan bertambah. Sebaliknya, akal akan selalu turun, akal akan selalu berkurang bila mana kita suka duduk dengan orang jahil. Kawan kau situ kamari hingga orang nang jahil. Ini menurunkan akal kita, merusut akal kita. Yang kedua, kita suka bakawan, suka duduk-duduk lawan orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat. Ketujuh, kita bakawan itu. Ini pun menurunkan akal kita, mengurangi akal kita. Yang ketiga, berkata-kata atau berbuat yang tidak ada manfaatnya tadi, ini menimbulkan akal kita jadi kurang, akal kita jadi menurun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan, inna kulla kalimatin fima la ya'ni yukafu alaiha al-abdu bil akhirah hamsa wa kafat. Satu kalimat yang kita ucapkan yang tidak ada manfaatnya, itu di akhirat kita akan diperiksa 5 pemeriksaan. Satu kalimat yang kita ucapkan yang tidak ada manfaatnya, itu di akhirat kita akan diperiksa 5 pemeriksaan. Di tempat yang sangat panas, di tempat yang sangat huru-hara, di mana orang-orang salih menuju surga, kita sibuk dengan diperiksa orang akibat kita berkata-kata yang tidak bermanfaat. Apa yang ditanyakan malaikat kepada kita apabila kita berkata-kata yang tidak ada manfaatnya itu? Pertanyaan pertama di pos yang pertama, menjadi malaikat, lima kulta kalimat kata, kenapa ikam ucap kalimat itu? Karena setiap kalimat yang kita ucapkan dalam dunia ini semua ada tercatat dengan sempurna dan akan kita bisa melihat di akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah mengatakan bahwa tidaklah menutur seseorang dengan satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat yang menulisnya, mencatatnya. Nah, di situ kita ditanya, kenapa ikam menuturkan kalimat itu? Nah, bila kita kada kakaruan menjawab itu, kena keluaran penyakit-penyakit yang lainnya. Bila kita kawa menjawab itu dengan baik, nah kita akan disinggah lagi di pos yang kedua. Hal nafa'atka idza qultaha. Kalimat yang engkau ucapkan itu apakah memberi manfaat kepada engkau? Artinya berpahalakah? Bermanfaatkah? Nah, salisuha, pertanyaan yang ketiga, hal darratka law lam taqulha. Apakah berbahaya engkau andai kata engkau tidak mengatakan itu? Apakah engkau berbahaya bila mana engkau diam? Rabi'uha, yang keempat, halla sakatta. Kenapa engkau tidak diam? Apa jawaban kita? Kenapa engkau kada diam? Yang kelima, halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa tidak kau jadikan pada tempatnya itu zikir, tasbih atau kebaikan-kebaikan yang lainnya?
Nah, setiap satu kalimat dari perkataan sia-sia yang kita tidak tobat sebelum mati, maka kita akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Akan ditanya kenapa kita melakukan atau mengatakan yang tidak ada manfaatnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ala man hassana islamahu sa'atun wa masa'i, atas orang-orang yang membaguskan, membaikkan Islamnya itu ada saat-saat, ada waktu-waktu, dan ada usaha-usaha. Orang yang Islamnya baik itu ada waktu-waktu tertentu bagi dirinya dan ada usaha-usahanya. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, dalam sehari semalaman ini orang yang Islamnya baik itu ada mempunyai waktu yang di situ dia munajat kepada Tuhan. Waktu 24 jam sehari. Nah, di situ dalam 24 jam itu kita disuruh menyediakan waktu untuk munajat kepada Allah. Sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, semua itu adalah munajat kepada Allah. Nah, berapa waktunya kita sediakan untuk itu. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan orang yang Islamnya baik itu ada mempunyai waktu yang mana dia pada waktu itu menghisap akan dirinya. Kita ulah waktu kita jam sekian dan jam sekian untuk menghitung usaha kita, menghitung amal kita hari ini. Mulai pagi sampai sore, apa-apa yang kita lakukan daripada kebaikan, apa-apa yang kita lakukan daripada kejahatan, apa-apa yang kita lakukan daripada yang tidak ada manfaatnya, kita hitung. Wasa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala, dan bagi orang yang bagus Islamnya itu dalam sehari semalam itu dia ada punya waktu untuk tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur kejadian ini, tafakkur kejadian ini yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tafakkur ini akan membuahkan makrifat kepada Allah. Nah, kemudian wasa'atun yu'addil huquq alaih, kemudian bahwa orang yang baik Islamnya itu ada mempunyai waktu di mana dia menunaikan hak-hak atasnya. Makan, minum, ada hak istri, ada hak anak, ada hak tetangga, ada hak jasmani kita. Nah, itulah waktu-waktu 24 jam yang berlaku berjalan terhadap orang yang bagus keislamannya. Wala yas'a illa bi thalasin, dan orang yang bagus Islamnya itu dia tidak berusaha, dia tidak bekerja kecuali 3 hal. Orang yang baik Islam ini pekerjaannya, perbuatannya kada lepas daripada 3 perkara ini. Tazawudin lima'ad. Pertama, amunnya bergerak, gerakannya itu untuk persiapan akhirat. Amunnya berjalan, pasti pahala, bekal di akhirat. Yang kedua, orang yang baik Islamnya itu kalau dia berjalan, kalau dia bergerak, au hirfatin lima'ash, atau mencari penghidupan. Kalaupun inya bergerak, sembahyang, beribadah, habis tuntung itu, kalaupun inya bergerak juga menuri, berkabun, berhumah untuk penghidupannya. Au lazzatin fi ghairi muharramin tuaddi ila syukriha, atau orang yang baik Islam ini kalau dia bergerak, dia akan mencari kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan yang tidak diharamkan Allah, yang membawa kepada syukur terhadap nikmat Allah itu. Nah, 3 hal itulah gerakan badan, 3 hal itulah usaha, 3 hal itulah pekerjaan orang-orang yang dikatakan baik Islamnya. Bila kada beribadah gawiannya, berusaha, atau mencari kesenangan yang membawa kepada kesyukuran
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya kalau perkara-perkara yang diharamkan Allah, yang dibenci Allah, itu kada akan ditujunya, kada akan dihadapinya. Itulah tanda orang-orang yang Islamnya baik tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kesimpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah fi'lu ma ya'ni wa tarku ma la ya'ni wa huma hasanani. Memperbuat yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, kedua-duanya adalah kebaikan. Wa tarku ma ya'ni wa fi'lu ma la ya'ni wa huma qabihani. Meninggalkan yang bermanfaat, melakukan yang tidak bermanfaat, kedua-duanya adalah merupakan kejelekan atau keburukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mesti mengetahui apa tadi yang dikatakan bermanfaat itu. Sesuatu bermanfaat bisa dunia akhirat, bisa di akhirat, bisa di dunia, tetapi untuk kebaikan akhirat. Bila demikian halnya, maka itu kita kerjakan, maka itu kita katakan. Sesuatu yang tidak bermanfaat, yang diharamkan Allah, yang dimakruhkan Allah, atau halal tapi berlebih-lebihan, itu tidak ada manfaatnya, maka itulah yang mesti kita tinggalkan agar termasuk kita dalam golongan orang yang baik keislamannya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-13. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.